lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Cukup. Baik, teman-teman dari FMIPA, saya selaku perwakilan dari Pusbang KKN ya, yang sore hari ini ditugasi oleh Pusbang KKN untuk memberikan sosialisasi khususnya untuk pelaksanaan SGIAT 9. Untuk itu saya akan memberikan paparan. Setelah nanti saya paparan, baru akan kita buka diskusi tanya jawab. Saudara juga boleh langsung menanyakan di kolom chat ya, atau nanti menunggu saya selesai presentasi, kemudian bisa bertanya secara langsung. Untuk itu saya akan memulai presentasi terkait dengan pelaksanaan UNESGIAT. Sudah terlihat ya untuk sudah terlihat paparan dari saya? Sudah, Pak. Kalau sudah saya akan memulai presentasinya. Jadi teman-teman yang perlu kita ketahui bersama di tahun 2024 ini kita sudah menyelenggarakan GIAT 7 ya, itu untuk semester yang kemarin mulai dari Desember berakhir nanti di bulan Januari kemarin ya. Kemudian untuk yang kedua adalah GIAT 8. Ini untuk KRS masuk semester ini, semester genap 2023-2024. Itu dilaksanakan di bulan Februari yang nanti sampai insya Allah awal April tanggal 5 nanti kita akan menarik. Nah, kemudian yang ketiga di tahun kita akan menyelenggarakan GIAT 9 yang nanti insya Allah dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni sampai tanggal 17 Agustus tahun 2024. Sehingga nanti otomatis teman-teman akan apa namanya UAS itu ya berakhir di bulan Juni. Setelah itu nanti langsung nyambung ke UNESGIAT 9 ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami juga, UNESGIAT ini merupakan satu dari 3 BKP ya, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ya, yang diselenggarakan oleh UNES. Ada GIAT, ada PRIGEL, ada LANTIP. Yang ketiganya sekarang ini, ya, sehingga nanti PRIGEL akan berdiri sendiri, GIAT sendiri, dan juga LANTIP sendiri. Ya. Kita masuk ke UNESGIAT. Ya. Jadi UNESGIAT ini pada dasarnya adalah aktivitas ya yang dilakukan mahasiswa. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah mahasiswa live in di desa. Ini yang penting ya. Nah, kemudian tentunya yang kedua, pelaksanaannya dilakukan dengan multidisiplin yang artinya dalam satu kelompok terdiri dari beberapa program studi. Nah, jadi dua kata kunci. Yang pertama adalah aktivitas yang diselenggarakan live in di desa, artinya mahasiswa tinggal di desa. Yang kedua adalah dilaksanakan dengan yang artinya setiap kelompok terdiri dari beberapa program studi. Nah, selanjutnya teman-teman ya, ini adalah akronim dari GIAT, Growing Impactful Awareness dan Teamwork. Sehingga nanti dalam GIAT ini harapannya para mahasiswa yang pertama ya terupgrade pengetahuannya ya. Yang kedua dapat memberikan dampak ya kepada masyarakat. Yang ketiga tentunya memiliki pengalaman ya, pengalaman yang berharga hidup di masyarakat. Dan yang keempat tentunya dapat bekerja sama dengan mahasiswa lain yang tergabung dalam kelompok. Nah, sehingga GIAT itu tidak hanya akronim ya dari 4 kata itu, tapi juga memiliki tujuan yang salah satunya bagaimana mahasiswa berlatih hidup berkelompok, ya, hidup bekerja sama dengan orang lain. Nah, selanjutnya masing-masing ini memiliki capaian pembelajaran, ya, sehingga nanti harapannya saat pelaksanaan GIAT teman-teman dalam menyusun program mengarah kepada capaian pembelajaran ini, ya, yang mulai dari yang pertama growing ya, mahasiswa dapat menemukan, mengidentifikasi masalah. Nah, kemudian dapat menyusun hasil identifikasi. Yang kedua impactful ya, tentunya dengan dunia digital ini ya, mahasiswa dapat mengelola mengembangkan SDM SDA yang ada di lokasi ya.
Kemudian awareness, tentunya mahasiswa dilatih memiliki kepekaan ya terhadap berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Yang teamwork tadi bagaimana mahasiswa secara bersama-sama ya, secara berkelompok membangun jejaring, jejaring dalam kelompok, jejaring dengan masyarakat, jejaring dengan pemerintah desa. Sehingga nanti tujuan utama tadi ya, bagaimana kita belajar berkelompok mahasiswa dapat tercapai melalui kegiatan-kegiatan ini. Nah, selanjutnya teman-teman ya yang perlu kita catat bersama yaitu timeline ya. Tanggal 4 April sampai 16 ini merupakan masa registrasi. Nah, silakan teman-teman segera mendaftar ya melalui aplikasi MBKM UNES. Kemudian nanti kita tutup tanggal 16 April. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan verifikasi. Harapannya nanti tanggal 20 sampai 23 nanti teman-teman mahasiswa secara mandiri memilih desa. Ya. Jadi nanti tanggal 20 sampai 23 akan kita jadwal per fakultas. Nanti tiap fakultas mendapatkan jadwal untuk melakukan pemilihan desa. Jadi nanti mahasiswa tinggal memilih kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, ya. Dan nanti sifatnya adalah terbuka. Sehingga nanti teman-teman akan berlomba-lomba ya untuk memilih desa, berlomba dengan teman sefakultasnya. Ya, sehingga nanti silahkan dicatat ya 2023 untuk nanti diupdate kira-kira FMIPA dapat hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, nanti manfaatkan itu untuk memilih desa sesuai dengan yang teman-teman harapkan ya. Nah, kemudian tanggal 21 sampai tanggal 22 nanti teman-teman mulai pembekalan ya. Nanti setelah memilih desa, membentuk kelompok, kemudian ikut pembekalan, baru nanti tanggal 22, 23 ya teman-teman mulai berangkat ke desa masing-masing. Sehingga nanti tanggal 24 sampai tanggal 25 di antara itu nanti teman-teman mulai penerjunan atau penelitian. Nanti lebih detail untuk tanggal 24 sampai ke belakang ya, teman-teman akan dijelaskan saat pembekalan. Yang penting teman-teman mencatat 2 langkah awal ya. 4 sampai 16 pastikan sudah mendaftar. Terus nanti siap tanggal 20 sampai 23 memilih lokasi ya. Untuk selebihnya mulai dari pembekalan nanti akan dijelaskan bagaimana penerjunannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana menyusun program ya termasuk luaran dan laporan seperti apa nanti dijelaskan pembekalan saat 21 sampai 22 Juni. Nah, kemudian nanti ditarik tanggal 16 sampai 7. Nanti langsung nyambung dengan Lantip. Ya, jadi setelah tanggal 17 Agustus, teman-teman ditarik, kemudian persiapan untuk mengikuti UNES Lantip. Kemudian yang berikutnya yang penting juga adalah tanggal 2 sampai 3 September nanti teman-teman melakukan seminar hasil. Seminar hasil seperti apa nanti akan dijelaskan saat pembekalan. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman pastikan sudah mendaftar. Yang kedua pastikan tanggal 20 sampai 23 melihat jadwal untuk melakukan pemilihan desa secara langsung. Berikutnya, nah untuk UNES Giat 9 ini nanti akan direvolusi sebanyak 10 SKS ya. 10 SKS itu terdiri dari 4 SKS mata kuliah KKN, kemudian 6 SKS mata kuliah prodinya apa? Nah, nanti silahkan saudara bertemu dengan Korprodi. Kira-kira 6 SKS itu akan direvolusi dengan mata kuliah apa? Nah, sehingga nanti antar prodi tentunya memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Yang pasti 4 SKS untuk mata kuliah KKN, yang 6 nanti kembali kepada koordinator prodi masing-masing. Kita akan berkomunikasi. Apakah boleh mengulang ya? Kalau MKU itu menurut edaran dari bidang akademik, selain konservasi boleh merekognisi mata kuliah MKU. Ya. Nah, untuk yang mata kuliah lain, apakah mengulang, memperbaiki, dan sebagainya, silahkan ikuti kebijakan yang berlaku di prodi masing-masing. Nah, berikutnya, sebelum nanti saudara register ya, silahkan download persyaratannya di aplikasi MBKM UNES, surat pernyataan, ditandatangani orang tua, dan tanda tangan saudara, berikan materi di nama saudara, kemudian surat rekomendasi, silahkan nanti konsultasi dengan prodi, kaitannya dengan mata kuliah rekognisi apa yang akan diajukan. Kenapa ini penting? Supaya nanti saat saudara selesai melaksanakan giat, maka penelitian tidak ada masalah. Karena sudah tertulis di dalam surat rekomendasi.
Sehingga nanti mata kuliah yang ada di dalam surat rekomendasi 2024. Sehingga nanti saat pulang, saudara mendapatkan nilai dari DPL dan juga bank KKN, maka nilai itu secara otomatis akan diubah atau akan disesuaikan dengan nilai kepada mata kuliah yang saudara tulis dalam surat rekomendasi. Sehingga rekomendasi menjadi penting supaya nanti saudara tidak mendapatkan masalah mata kuliah apa yang akan direkomendasi. Ini ya, saya ingatkan teman-teman. Nah, berikutnya syaratnya apa? Yang pertama telah lulus ya 90 SK-nya selesai di semester 4 ya. Ambil kata setiap semester itu 20, jadi semester 4 itu sudah 80. Kalau yang cepat itu sudah lebih dari 80 ya. Nah, maka di syarat nomor 3 itu minimal semester 6 dengan asumsi di 5 semester itu 20 kali 5 100. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua adalah IPK minimal 2,0 ya. Otomatis kalau semuanya mata kuliah lulus 2,0 juga pasti tercapai ya. Kemudian di Giat 9 ini tidak dibedakan ya. Jadi dari prodi kependidikan dan non kependidikan dilaksanakan bersamaan dalam satu kelompok melalui Giat 9. Nah, yang keempat ini penting tadi ya, sudah saya jelaskan, harus mendapatkan rekomendasi dari Korprodi. Karena ada beberapa mahasiswa yang disyaratkan menyelesaikan kuliah dulu ya. Itu biasanya untuk yang mahasiswa yang mungkin banyak cuti atau mungkin mengalami kendala dalam perkuliahan sehingga SKS-nya tidak cukup 90. Nah, maka rekomendasi prodi ini penting sebagai syarat untuk mengikuti UNES-GIAT 9. Nah, silakan nanti teman-teman cek di IG KKN UNES ya. Nanti ada alurnya mulai dari masuk website MBKM UNES. Pastikan nanti memilih semester ganjil 2024 ya. Kemudian klik BKP MBKM, klik daftar program, nanti muncul UNES GIAT 9, silakan diklik. Nah, nanti saat mengklik download dulu persyaratannya ya. Baru nanti setelah persyaratannya dilengkapi, lakukan langkah 1 sampai 7 lagi. Nah, kemudian pilih tipe pendaftaran, belum ada kelompok atau prodi khusus ya. Kemudian unggah file persyaratan, klik konfirmasi. Nah, nanti setelah dikonfirmasi berhasil, pastikan teman-teman melihat kembali di bagian halaman seleksi peserta. Pastikan di sana sudah ada daftar UNES GIAT yang menandakan teman-teman sudah berhasil melakukan pendaftaran. Ya. Nah, berikutnya ini adalah beberapa penilaian yang kami lakukan untuk peserta UNES GIAT, sehingga nanti harapannya item-item ini akan diperjelas pembekalan, ya, sehingga nanti teman-teman silahkan. Kegiatan ada 5, pendidikan, ya, kemudian budaya, kesehatan dan lingkungan. Ini nanti juga akan diperdalam dalam pembekalan. 5 bidang ini untuk teman-teman menyusun program, ya. Nah, ini untuk info awal calon lokasi UNES GIAT Angkatan 9. Ada di 24 kabupaten kota. Jadi nanti desa-desa ini akan terletak di antara 24 kabupaten ini. Ya, kabupaten kota ini. Ya, jadi nanti ada di Rembang, desa mana, itu nanti saat pemilihan lokasi, teman-teman bisa melihat sejauh nanti saat pemilihan desa itu ambil kata di Kabupaten Semarang desa X gitu ya, sudah diambil oleh orang lain, nah maka otomatis desa X itu tidak akan terbuka untuk dilihat orang lain ya. Jadi yang bisa dilihat itu yang hanya masih ada kuotanya. Atau nanti ada daftarnya tapi ada tulisan 0, artinya desa itu sudah tidak bisa dipilih dari Fakultas MIPA karena sudah ada mahasiswa Fakultas MIPA yang memilih desa tersebut ya. Itu teman-teman sebagai pengantar. Jadi yang saya tekankan satu tadi ya, pendaftaran, pastikan teman-teman telah terdaftar ya sebelum tanggal 16 April. Kemudian yang kedua, pastikan ya tanggal 20-23 update kapan jadwalnya FMIPA untuk memilih desa. Yang ketiga, pembekalan dimulai tanggal 21 Juni. Nah, nanti lebih banyak yang saya sampaikan tadi akan dibahas, dijelaskan oleh para narasumber saat diselenggarakan pembekalan. Ya.
Itu sebagai pengantar diskusi. Selanjutnya kita mulai dulu dari yang pertama ini ya. Oh, ini presensi ya. Oke, silakan teman-teman yang ada pertanyaan 9, saya persilakan untuk raise hand. Nanti secara bertahap saya berikan kesempatan bertanya. Nanti langsung saya jawab ya, satu-satu supaya nanti saya tidak lupa. Atau saudara boleh menulis di kolom komentar pertanyaannya. Saya mulai dari yang pertama, Salim Biansa. Silakan. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera Bapak karena sedang terkendala. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, saya Salim Ardiansyah dari Pendidikan Matematika. Izin bertanya Bapak, untuk tiap daerah atau tiap tempat Bu, untuk KKN itu apakah kuotanya beda-beda atau disamaratakan Pak? Terima kasih. Ya, untuk pemberian kapasitas itu pasti semua fakultas diberikan minimal 1 ya. Atau contohnya begini ya. Kita siapkan 300 desa. Ya. Kemudian dari MIPA ada pendaftarnya adalah 350 ya. Maka nanti 350 itu akan kita sebar ke 300 desa. Karena pendaftarnya lebih banyak ya, maka nanti akan terdapat 50 desa yang isinya 2 mahasiswa IPA. Sisanya adalah 1 mahasiswa. Simulasinya begitu Salim ya. Begitu juga nanti kalau desanya 300 dari MIPA hanya 250, maka nanti ada 250, ada 50 desa yang tidak ada mahasiswa MIPA. Jadi kapasitas kuotanya tergantung jumlah mahasiswa fakultasnya berapa, kemudian dibagi jumlah desa yang disiap. Menjawab Salim ya? Iya Pak, sudah. Terima kasih Bapak. Ya, jadi nanti kalau pas 300 ya berarti 1 desa 1 dari MIPA. Kedua, Dita Laili, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dita Laili dari Program Studi Matematika 2021. Sebelumnya saya izin untuk menonaktifkan kamera karena jaringannya sedang terkendala, Pak. Saya izin bertanya terkait ini kan saya salah satu mahasiswa yang mengikuti program MSIB ya Pak. Nah kebetulan MSIB yang magang atau studi independen? Studi independen Pak untuk batch ini. Nah itu kan buat batch ini itu selesai sampai 30 Juni. Sedangkan penerjunan itu dimulai tanggal 26 Juni untuk KKN. Terus untuk saya dan beberapa teman matematika juga berencana akan mengikuti MSIB batch 7 itu kan diselenggarakannya mobilisasi itu mulai tanggal 12 Agustus Pak kalau nggak salah. Sedangkan giat itu penarikannya kan tanggal berapa tadi ya? 16 Agustus kalau nggak salah ya Pak. Itu kira-kira gimana ya Pak untuk timelinenya? Ya ini termasuk mahasiswa yang semangat MBKM ya. Tapi jangan lupa kuliah juga loh ya. Nanti kamu MBKM terus kuliahnya lupa. Jadi begini teman-teman ya. Kalau nanti saat ini teman-teman mengikuti MBKM lain, entah itu KM, MBCB, atau mungkin MBKM lain yang dengan MBKM yang tidak memasukkan MKKKN ya. Jadi kalau teman-teman ikut magang atau kampus mengajar sudah mencantumkan KKN dan disetujui ya, maka tidak usah mengikuti giat ya, karena sudah memiliki mata kuliah KKN. Tapi kalau teman-teman SI ya yang tidak dapat menambahkan mata kuliah KKN, bagaimana nasibnya ya? Nah, catatannya begini, dalam durasi pelaksanaan teman-teman itu memiliki keringanan 25% dari total durasi. Teman-teman bergabung tanggal 30, sedangkan teman-teman yang lain sudah tanggal 26, ada berapa hari yang sudah tinggalkan 1 ya. Yang kedua, berakhirnya juga lebih cepat ya. Apakah nanti saat 1 Agustus ya, nah teman-teman sudah izin lebih dari 25% apa tidak ya. Kalau itu melebihi dari 25%, nah tentunya teman-teman tidak mendapatkan nilai ya. Tapi kalau itu di jumlah masih kurang dari 25%, ya nanti teman-teman masih bisa mendapatkan nilai dan nilainya juga tentunya berbeda dengan teman-teman yang melaksanakan giat secara penuh. Itu yang perlu dicatat
Ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana Pak? Ternyata saya hitung lebih dari 25%. Apa yang harus saya lakukan? Silakan ikut Giat 10 di awal tahun 2025. Itu ya Dita ya. Nah, sehingga nanti semuanya tidak ada yang dirugikan, semuanya terfasilitasi dengan kondisi masing-masing. Apakah Baik, Pak. Terima kasih sudah menjawab. ya, nanti silakan dihitung ya. Yang lain silakan. Kalau masih ada yang belum jelas, Najma silakan. Baik Pak, selamat sore. Mohon izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam. Mohon izin bertanya terkait pemetaan desa. Tadi kan ada 20 kabupaten kota yang menjadi mitra di Giat 9. Nah, itu Ya. apakah nanti pemilihannya dari fakultas MIPA itu boleh memilih di antara 1 sampai 20 atau di tiap fakultas itu ada pemilihannya sendiri Pak untuk kota dan kabupaten yang bisa dipilih? Itu Pak, terima Oke. kasih. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkap pertanyaan Najma ya, karena putus-putus ya. Jadi begini ya, nanti apakah setiap desa itu ada kuota dari FMIPA? Ya, jawabannya seperti jawaban pertama tadi. Ya, jadi nanti kalau ada 300 desa, kemudian dari FMIPA kok lebih dari 300, maka nanti pasti setiap desa memiliki satu mahasiswa dari FMIPA. Nah, kemudian kalau satu desa itu sudah dipilih oleh orang lain, maka desa itu tidak bisa dipilih dari mahasiswa yang lain. Ya, sehingga nanti satu desa hanya satu pemilih. Ya. Apakah begitu pertanyaannya, Najma? Mohon izin Pak, dan untuk mengulangi pertanyaan. Tadi kan ada list kabupaten kota, ada 20. Nah, berarti nanti saat kita pemilihan, itu 20 itu tersedia semua. Apakah dari FMK itu hanya desa nomor kabupaten kota nomor urutan 1 sampai 10 saja? Seperti itu. Oh, jadi nanti yang tersedia itu semuanya, ya. Jadi semua kabupaten yang saya sebutkan tadi, tentunya nanti kalau ini logikanya Najma ya, katakan dari 24 kabupaten itu ada 300 desa, ya. Nah, dari 300 desa itu pendaftar FMIPA lebih dari 300, maka nanti otomatis semua desa terbuka untuk FMIPA, ya. Tapi kalau nanti pendaftarnya kok lebih banyak desanya, katakan desanya 300, dari FMIPA kok hanya 275, maka nanti otomatis yang terbuka hanya 275 desa yang ada kuota FMIPA. Itu Najma ya. Nah, Baik Pak, terima kasih. ya jadi kalau nanti katakan kasus lain ya, sebelum nanti pertanyaan berikutnya, ambil kata desanya 300, FMIPA ada 600. Nah, berarti nanti kan kalau dibagi 300 ketemu 2, maka setiap desa mendapat kuota 2 mahasiswa dari FMIPA. Nah, begitu juga dan seterusnya. Nah, kemudian jangan lupa tadi ya, 2 tadi akan dipilih secara bebas dalam waktu yang bersamaan oleh seluruh mahasiswa FMIPA. Maka nanti cepat-cepatan ya, yang cepat sudah memilih, maka desa yang terpilih tadi tidak akan bisa dimasuki oleh mahasiswa lainnya. Nah, itu juga harus dijawab ya. Walaupun semuanya dapat kuota, tapi pemilihan desanya juga harus cepat-cepatan supaya mendapatkan desa sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin dekat, atau mungkin malah pilih yang jauh, ya, atau pilih mungkin desa yang mungkin apa namanya, teman-teman memiliki kenangan manis di sana, begitu ya. Nah, itu nanti juga harus cepat-cepatan supaya tidak didahului oleh teman yang lain. Ya, oke. Karena belum ada yang raise hand, saya akan membaca di kolom chat ya. Saya Nanda Alia dari Prodi Matematika, izin bertanya Pak, saya sedang mengikuti Bigel 20 SKS yang merekognisi KKN. Nah, sudah ini ya, silakan nanti perwakilannya ke Pusbang KKN untuk melakukan konfirmasi. Sudah kami jawab melalui Prodi dan juga sudah kami sampaikan ke sana ya. Oh, ini tanya jadwal ya. Jadwal itu menjelaskan aktivitas saudara di tempat magang ya. Jadi nanti dari jadwal itu lebih kepada aktivitas. Katakan saudara ditempatkan di divisi apa, kemudian dijelaskan satu semester itu di sana kamu ngapain saja. Tidak kantoran gitu ya, tunggu kantor tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, itu tentunya tidak bisa kami berikan rekognisi mata kuliah KKN. Tapi kalau nanti di aktivitas itu saudara tergambar dengan jelas,
yang memenuhi CP tadi giat ya, di PPT ada tadi, ada CP 4 giat tadi, kalau aktivitas saudara kok relevan dengan CP itu ya nanti kami setujui untuk memasukkan KKN sebagai anggota dari 20 SKS itu. Begitu ya, Nanda ya. Nah, jadi jadwal itu adalah aktivitas yang saudara lakukan selama 1 semester apa saja. Kan tidak harus ditulis per hari ya, tapi per item aktivitas. Katakan 2 minggu pertama melakukan apa, kemudian apa dan sebagainya. Ya. Nanti dari aktivitas itu akan kita cek mana yang cocok dengan capaian BKP MBKM UNESGIA. Menjawab Nanda ya? Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian sebelum ke Rena ya, Indah Permata Nusantara ya. Saya Indah dari kimia Pak. Rekognisi tadi ada untuk KKN dan mata kuliah prodi. Untuk bentuk pertanggungjawaban dari kita terkait rekognisi pada mata kuliah prodi itu bagaimana ya Pak? Apakah dalam bentuk notebook atau bagaimana? Ini cerita prakteknya. Nah, teman-teman setelah mendapatkan surat rekomendasi prodi tadi, maka otomatis nanti silahkan ya. Setelah mengisi KRS di semester depan ya sesuai dengan jadwal. Kemudian setelah mengisi KRS silahkan nanti diisi kontrak rekognisi ya. Otomatis nanti kalau sudah ngisi kontrak rekognisi, kemudian lakukan giat sampai selesai, penuhi laporan dan luarannya begitu ya. Nah, baru nanti setelah itu akan mendapatkan nilai dari UNESGIAT. Nah, nilai itu nanti yang akan diisikan oleh prodi untuk memberikan nilai pada mata kuliah. Jadi cukup lakukan dengan sesuai aturan, selesai cukup tugasnya itu. Itu Indah ya. Jadi tidak perlu membuat hal-hal yang lain. Kalau logbook nanti otomatis teman-teman akan mengisi di MBKM masing-masing. Itu akan muncul saat teman-teman sudah memilih desa. Setelah memilih desa nanti dibuat kelompok oleh Pusbang KKN. Setelah terbentuk kelompok, otomatis nanti menu logbook akan muncul. Nah, nanti Indah bisa mengisi logbook di aplikasi MBKM UNES. Jadi tidak membuat di luar aplikasi. Itu Indah ya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Nanda dan Indah. Selanjutnya ke Rena, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Rena Alia Pramestia dari Prodi Pendidikan Kimia. Dan mohon maaf sebelumnya belum bisa mengaktifkan kamera Pak karena sedang terkendala. Saya izin bertanya, untuk biaya biasanya di giat 9 dan mungkin di giat yang sebelum-sebelumnya itu, apakah itu menjadi tanggung jawab dari kami sepenuhnya, dari kesepakatan ketuanya nanti, ataukah bagaimana ya Pak, seperti itu. Kemudian nanti untuk pemilihan lokasinya, misalnya saya berasal dari Kabupaten Demak seperti itu Pak, di desa X. Nah, kebetulan nanti di sistemnya itu ada pilihan di Kabupaten Demak di desa X tersebut Pak. Jadi sesuai seperti itu. Nah, nanti apakah tidak berpengaruh gitu Pak dari asalnya saya sama dengan nanti lokasi giat yang saya akan tuju seperti itu, ataukah dari giat sendiri ini bebas untuk ketentuannya. Kemudian nanti apakah di sistem juga kelihatan atau muncul jika desa tersebut itu sudah penuh, apakah dari kami yang kayak nggak kelihatan gitu Pak, jadi nanti pas di sistemnya malah tahu-tahunya kita diacak di desa yang belum bisa yang belum ada yang milih gitu. Apakah bisa ini Pak dipahami pertanyaan Ya. saya? Oke, terima kasih. Oke, ini saking banyaknya saya jadi lupa ya, ingatnya pertanyaan terakhir saja ya. Jadi yang pertama tadi apa Rena? Ya, terkait dengan biaya Ya, pendaftaran. Jadi begini ya. Nanti teman-teman bisa membuka YouTube Pusbang KKN. Di sana sudah dijelaskan ya. Yang jelas nanti ini seperti teman-teman kalau melakukan kegiatan jurusan mata kuliah itu ya, ya semuanya menjadi hak masing-masing mahasiswa ya. Saat mau perjalanan ke lokasi ya berarti menggunakan ya. Saat di lokasi makan tentunya juga akan makan sendiri. Seperti saudara kos kuliah itu ya. Jadi KKN itu ya sama dengan mata kuliah yang lain.
Kalau ada tugas ya tentunya menjadi kebersamaan dari kelompok itu, ya, baik untuk makan sehari-hari, untuk transportasi dan sebagainya. Ini yang pertama. Nanti lebih jelas silakan buka YouTube Bank KKN, jelaskan secara lengkap di sana, ya. Kemudian yang kedua, katakan kebetulan desanya sama dengan desa saudara, ya. Karena pemilihan dan itu waktunya bersamaan, ya silakan nanti milih sesuai dengan daftar yang ada di sana, ya. Nanti kalau sudah dipilih orang lain, nah, maka pilihan itu tidak akan bisa diisi, ya. Kemudian bagaimana orang lain belum memilih, ya silakan memilih desa yang tersisa, kan begitu, ya. Maka nanti desa yang masih ada kuotanya itu yang bisa saudara pilih. Sistem tidak akan memilihkan desa, ya. Jadi yang memilih desa adalah mahasiswa sendiri dengan melihat kuota desa yang masih terbuka, ya. Itu Rena, ya. Jadi nanti kalau kok ternyata desanya Rena sudah diambil orang lain, ya berarti Rena harus memilih desa lain yang masih ada kuotanya, begitu. Jadi sistem tidak memilihkan. Menjawab Rena? Iya Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, saya kembali ke chat room, ya. Untuk hasil dan kegiatannya apakah ada laporan hasil semacamnya? Nah, nanti di pembekalan, Anissa, ya. Nah, jadi nanti di pembekalan itu akan dijelaskan bagaimana membuat program, ya, kemudian apa luarannya, apa laporannya, bagaimana membuatnya. Nanti akan ada penjelasan saat pembekalan, ya. Jadi tidak perlu saya sampaikan di sini. Yang penting teman-teman ingat tadi, ya. Satu, pastikan sudah mendaftar. Yang kedua, pastikan nanti tanggal 20 sampai 23 Mei datanya Fakultas MIPA jangan sampai terlambat memilih logo. Dua hal itu yang penting. Jika tidak ada kondisi KKN, sedangkan saya magang berakhir 31 Juli, bagaimana ya Pak? Juli, berarti kalau Juli ya ikut giat 10 tahun 2025, ya. Karena kan tidak mungkin, ya, 1 Juli kan berarti izin 1 bulan, ya. Kalau 1 bulan berarti kan lebih dari 25%, pasti tidak bisa ikut giat, ya. Sebelum Mutia, ya, Citra, saat ini saya sudah mengikuti Prigel. Untuk persyaratan tadi itu memerlukan jadwal kegiatan. Saya ingin bertanya apakah ada ketentuan tertentu dari Undip untuk menilai apakah kegiatan kami selama magang. Ya ini saja, ya. Nah, kalau teman-teman magangnya sudah memenuhi ini, saya kembali, ya. Nah, mana tadi, ya. Magang kalau ada ini ya berarti otomatis masuk, ya. Nah, kalau di sini tidak ada ya berarti tidak masuk. Sederhananya begitu, ya. Maka nanti silakan susun jadwal aktivitas dalam 1 semester, ya. Itu nanti sebagai pertimbangan kami untuk menentukan apakah aktivitas ini masuk dalam giat atau yang saudara maksud KKN atau tidak, ya. Kalau tidak ada ini ya berarti tidak masuk dalam kami. Nanti silakan ikut giat sendiri, ya. Nah, ya itu makanya, ya. Kalau nanti tidak terjun ke masyarakat, aktivitas di kantornya apa? Ya, kalau aktivitas di kantornya hanya bekerja, ya berarti tentunya tidak ada aspek ya tadi, ya maka ya secara otomatis tidak bisa direkognisi KKN, ya. Itu. Maka nanti silakan dijelaskan secara detail supaya kami paham, ya, Citra, ya. Terus Lisa, saya tidak mendaftar giat 9 dan berencana menuju ataupun magang mandiri. Untuk kriteria magang mandiri Prigel tersebut yang dapat sama, ya, silakan ajukan proposalnya yang berisi kegiatan, ya. Kemudian ada IA-nya, selesai. Sama seperti yang lain saya. Jadi kalau sudah itu ya nanti kami cek kalau aktivitasnya relevan dengan 4 capaian tadi ya otomatis diizinkan, tidak mungkin tidak, ya. Tapi kalau tidak relevan, ya mohon maaf lahir dan batin, ya, tidak bisa kami izinkan, ya. Kan tidak mungkin, ya, saudara mengambil mata kuliah, saudara dari mana? Matematika, ya. Saudara mengambil mata kuliah analisis, materinya jelas. Kemudian aktivitasnya kok tidak terkait dengan materi maupun implementasi materi analisis real. Kan tidak mungkin saudara diberi mata kuliah analisis real, ya. Nah, katakan saudara magang di perusahaan komputer, nah, maka itu bisa direlevansikan dengan katakan algoritma pemrograman, kemudian komputasi, statistik, nah itu mungkin bisa, ya. Sama. Jadi kalau aktivitas saudara tidak ada yang 4 dia tadi, ya, atau salah 2 lah begitu, ya.
ya nanti tentunya tidak mungkin bisa direkognisi dengan mata kuliah KKN. Itu ya, Citra dan Lisa, mudah-mudahan menjawab. Mutia, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera. Untuk pertanyaan saya sendiri Bapak, terkait dengan kuota UNESGIAT 9 ini, apakah ada penutupan berkaitan dengan kuota yang sudah penuh Bapak, atau pendaftarannya ini tetap dibuka dengan maksimal sesuai dengan batas maksimal tadi, atau bisa saja ditutup jika kuotanya sudah penuh, Pak? Terima kasih. Nah, jadi begini sebetulnya ya. Kita sudah izin ke 24 kabupaten, kita sudah mendapatkan desanya. Ya, sudah punya desa, ya. Maka pendaftaran akan ditutup sesuai dengan tanggal pendaftaran, bukan kuota, ya. Jadi nanti desa mana yang terbuka itu tergantung pada jumlah pendaftarnya, ya. Kita sudah menyiapkan 500 desa. Nanti pendaftarnya hanya memenuhi 250 desa. Maka 250 itu yang kita buka. Itu Mutia ya. Jadi batasnya adalah tanggal pendaftaran, bukan jumlah peserta. Jadi pastikan sebelum 16 April ya sudah terdaftar ya Mutia ya. Supaya Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Wahyu sepertinya belum saya jawab nih ya. Sebelum ke Mutia masih mau bertanya? Sudah cukup Pak, terima Nah kasih. ini tangannya turun ya supaya tidak saya panggil lagi ya. Nah gitu ya. Sekarang Wahyu. Tadi sudah dijelaskan bahwa jika masih melebihi jumlah desa, maka dalam satu desa ada 2 mahasiswa MPA. Apakah yang terdapat dosa itu pada satu hanya desa tertentu? Ya pasti desa tertentu toh Wahyu ya. Jadi katakan pendaftarnya 350, desanya 300. Nah, maka nanti kan ada 50 orang yang menempati 50 desa. Nah, maka yang 250 desa dia hanya ada 1 mahasiswa ini. Gitu. Ya. Nah, desanya apa ya nanti tergantung sistem yang akan membagi untuk distribusinya melihat kebutuhan desa. Jadi nanti desa itu kan sudah punya data kami ya, dari desa yang akan dipilih kan punya data. Katakan desa Demak. Ternyata desa Demak itu banyak membutuhkan untuk FMIPA. Nah, maka nanti Demak mendapat lebihan yang 50 tadi. Oh, ternyata di Kabupaten Kebumen tidak begitu itu banyak dari olahraga dan teknik. Nah, maka nanti dia akan mendapatkan kuota 1. Itu ya, Wahyu ya. Jadi yang mendapatkan 2 ya yang 50 saja karena lebihnya kan 50. Nanti kalau pendaftarnya 600, desanya 300 ya berarti tiap desa punya 2 FMIPA ya. Begitu juga kelipatannya. Kalau ada 800 berarti nanti ada lebih dari 2 untuk desa-desa di FMIPA. Itu Wahyu ya. Hitungannya matematis sekali ya. Jadi jumlah dengan pendaftar nanti tinggal dibagi dapat berapa kan gitu. Ya boleh, silahkan ya. Jadi kalau SI-nya online berarti kan teman-teman bisa pembekalan tepat waktu, terjun tepat waktu, tidak ada masalah ya. Sejauh nanti tidak saling mengorbankan ya. Jadi tidak begini, contoh katakan saudara ikut SI, ikut giat, terus nanti saat giat alasan saya masih SI, teman-teman yang kegiatan ya itu tidak boleh ya. Sejauh tidak saling mengganggu, waktu bersamaan tidak masalah ya. Nah, nanti saat pembekalan sambil SI begitu ya boleh, silahkan ya. Kan tidak yang menjadi pertanyaan bermasalah tadi kan karena dia masih di luar kota itu kembalinya ke bisanya ke lokasi tanggal 30 Juni. Nah, itu yang aja kalau 25% lanjut ya. Kalau lebih dari 25% pasti tidak dapat nilai. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Sebelum ke Nuri ya, Nurisna dulu. Saya nulisnya ya, bahwa giat selanjutnya tahun 2025. Kira-kira giat 10 itu akan diadakan pada bulan apa? Insya Allah Januari. Ya. Tapi ikut KRS-nya itu yang belum bisa kami umumkan ya. Apakah ikut KRS Gasal 2024 atau genap 2024 itu yang belum kita umumkan. Kalau pelaksananya pasti Januari. Tinggal nanti KRS-nya ikut semester Gasal, semester 7 besok ya, untuk angkatan 21 atau ikut semester 8 yang belum bisa kami jawab. Nurina ya. Mudah-mudahan nanti setelah beberapa saat kami rapatkan benar muncul
Kalau yang giat 9 kan KRS-nya semester 7 ya, Dasal 2024. Kalau yang giat 10 itu yang belum bisa kami sampaikan. Oke, silahkan Nuri. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nuri Janati dari Program Studi Pendidikan Kimia. Izin bertanya, Pak, untuk daftar desa dari setiap kabupaten atau kota itu akan di-share kapan ya? Lalu untuk kuota dari masing-masing desa itu biasanya berapa ya, Pak, untuk mahasiswanya dalam satu kelompok? Gitu. Terima Oke. kasih. Ya, mungkin Nuri tadi terlambat ya untuk pertanyaan kedua ya. Untuk di-share nanti saat 2023 itu ya, sebelum pemilihan itu nanti coba kami pertimbangkan ya. Kalau biasanya itu ya dilihat saat pemilihan ya, tapi kalau nanti memungkinkan sebelum pemilihan ada skill desa ya nanti mudah-mudahan bisa. Tapi biasanya saat dibuka pemilihan desa, nah nanti teman-teman baru bisa melihat kabupaten ini, kecamatan ini bisa mana kan. Yang kedua tadi Nuri ya, jadi kalau jumlahnya berapa itu ya tergantung pendaftarnya tadi. Jadi analognya saya ulang ya. Desanya 300, pendaftarnya 400. Maka nanti ada 300 desa yang memiliki satu mahasiswa dari FMIPA ya. Kemudian sisanya yang 100 itu nanti akan menempati 100 desa yang lain. Maka nanti ada 100 desa dengan 2 mahasiswa, sisanya 200 desa dengan 1 mahasiswa. Begitu berlaku untuk kelipatan yang lain. Kalau lebih dari itu ya otomatis ada yang 2. Kalau kurang dari peserta, maka ada yang ada mahasiswa MIPA, ada yang tidak mahasiswa MIPA. Itu Nur ya. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, Vivi. Betul. Kalau di semester ini, semester sekarang loh ya, semester sekarang sudah memiliki aktivitas KM, kemudian boleh memasukkan mata kuliah KKN, maka jangan mendaftar giat 9. Ya. Nanti kalau kamu katakan ikut KM berapa sekarang ini? Ada yang ikut KM? Sekarang KM 7 ya? Sekarang KM 7, Pak. Nah, oke, terima kasih Delia. KM 7 itu kan diizinkan memasukkan mata kuliah KKN. Nah, maka kalau KKN itu saudara ambil di semester ini, pastikan KRS saudara ada mata kuliah KKN ya. Nah, maka saudara jangan mendaftar UNESGIAT ya. Karena sudah memiliki KKN dari KM ya. Tapi kalau saudara ikut KM tapi prodinya tidak mengizinkan KKN masuk ke dalam kampus mengajar, maka saudara harus ikut giat supaya mendapatkan mata kuliah KKN. Gitu ya, Vivi ya. Jelas ya? Pastikan dulu apakah MBKM saudara ada KKN atau tidak. Kalau ada, tidak perlu mendaftar. Kalau tidak ada, silakan mendaftar giat 9. Terus Dwi Maulina, sebelum ke Salim lagi ya. Kemudian kami ingin mengubah. Ya tinggal dihapus ya. Tapi dengan catatan kalau dihapus dan diambil orang lain tidak bisa kembali ya. Dwi Maulina ya. Jadi katakan Dwi Maulina milih Demak, bisa Demak gitu ya. Duh, saya mau pindah ke Karanganyar gitu ya. Desanya umpamanya desa Sosro gitu ya. Yang Demak dilepas saja, dibatalkan. Nah, kemudian lari ke Sosro ya. Tapi kalau ke Sosro kok sudah keduluan orang lain, saudara, karena bisa jadi Demak yang saudara lepas diambil orang lain pada saat waktu pemilihan itu. Gitu Dwi Maulina ya. Jadi bisa saja selama masa pemilihan itu. Kalau sudah di luar itu, ya tentunya tidak bisa. Ya, itu Maulina ya. Silakan Salim lagi. Terima kasih Bapak. Sebenarnya jangan bertanya lagi. Kemarin saya mendapatkan info terkait pengabdian yang diusulkan oleh dosen. Nah, apakah pengabdian itu jika kita mengikuti atau mendaftar sebagai ya pokoknya ikut kegiatan itu, apakah dapat merekognisi KKN Bapak? Untuk pengabdian dosen tidak bisa karena sudah ada pengabdian Ormawa ya. Nah, jadi karena sudah ada skim pengabdian Ormawa, maka pengabdian dosen tidak dimasukkan dalam KKN. Itu Salim ya. Kalau dulu ya, karena belum ada pengabdian Ormawa.
Gimana Salim? Jelas ya? Iya, iya jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau dulu belum ada Ormama masih bisa membantu pengabdian. Tapi karena setelah ada pengabdian Ormama, maka yang pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa tidak masuk KKN. Silakan Melia Andini. Sebelumnya perkenalkan saya Melia Andini dari Prodi Angkatan 2000. Mungkin tadi sudah dijelaskan atau saya yang kurang menangkap karena tadi juga agak telat masuk Pak izin. Tadi kan perizinan itu minimal 25% dari total semuanya. Nah, itu dihitungnya juga seperti pada kuliah pada umumnya itu di hari-hari kerja saja dan di jam-jam kerja atau di hari Minggu dan Sabtu itu juga dihitung. Misal kita izinnya dari Sabtu dan Minggu gitu Pak. Izin pulang itu dari Sabtu dan Minggu apakah itu juga terhitung Pak? Terima kasih. Ya. Jadi durasinya ya 7 hari, ya Senin sampai Minggu. Ya, jadi tidak Senin sampai Jumat saja. Jadi katakan Senin sampai Minggu selama berapa hari itu ya. Nah, itu juga nanti hitungannya itu 25%-nya. Jadi tidak terkurangi oleh tanggal merah pun juga dengan dianggap nanti tanggal merah pulang ya enggak. Tapi untuk KKN semua hari dihitung, tanggal merah, Sabtu Minggu juga termasuk hitungan jumlah hari. Itu Melia ya. Beda dengan kuliah, kalau libur terus tidak masuk gitu ya. Terus satu lagi Pak, misal kita cuma pergi sebentar dalam waktu paling lama misal 6 jam Pak ke luar kota atau kita main kayak gitu Pak, itu hitungannya izin juga atau tidak Pak? Nah, ini pertanyaan menjebak ini ya. Oh, kalau main kok 6 jam itu ya, ya tentunya apa namanya bisa saja dihitung dengan izin 1 hari ya. Nah, karena sudah meninggalkan posko lama kan gitu ya. Tapi kalau hanya 1-2 jam itu kan masih tertoleransi lah ya. Nah, karena kan kalau di desa itu kan kegiatannya banyak ya, dari pagi sampai malaman gitu. Nah, tentunya nanti juga kelompok ya, kalau terlalu sering meninggalkan kan juga menjadi kurang harmonisan ya. Nah, jadi bukan berarti kalau 1-2 jam nggak apa-apa, terus kamu setiap hari 1-2 jam pergi gitu ya, itu juga tidak dibenarkan ya. 25% itu sebetulnya diuntukkan kalau teman-teman betul-betul membutuhkan. Seperti kuliah lah ya. Kuliah itu kan 16 pertemuan. Teman-teman memiliki 25% bukan berarti teman-teman datang 10 kali pertemuan, kemudian 4 pertemuannya izin, bukan begitu. Tapi 4 pertemuan hak itu digunakan jika teman-teman betul-betul membutuhkan. Mungkin sakit, ada urusan keluarga, atau ikut lomba, begitulah. Itu baru menggunakan. Kalau tidak lomba, tidak ada urusan keluarga, ya 16 pertemuan harus hadir. Sama dengan giat. Ya, walaupun dapat keringanan 25% ya kalau memang tidak digunakan ya tidak ada alasan yang harus menggunakan itu ya harus aktif 100%. Itu Melia ya dan teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih. Ya. Vivi lagi ya. Vivi tadi apa ya? Oh tidak. Itu sudah di ACC ya. Di ACC diizinkan menambahkan mata kuliah KKN, tidak perlu ngurus, yang penting dilapor diri, kamu lapor diri diisi ya, kontrak rekognisinya diisi ya sudah selesai. Ikuti sampai kegiatan itu selesai, upload laporannya, upload nilainya, nanti otomatis dari PIC kampus mengajar yang akan proses lebih lanjut. Jadi tidak perlu persen to persen ngurus ke sini. Itu Bi ya. Salim lagi, nah ini kamu kok tanya terus Salim ya. Silakan Lim. Iya, sebelumnya mohon maaf Pak. Mau memastikan aja. Kemarin itu saya diajakin teman saya buat ikut program penelitian dari salah satu dosen, yaitu program yang PMM kalau nggak salah. Terus tadi saya sempat tanya teman saya, nah program itu sebenarnya dari Kemendikbud yang singkat apa ya nama programnya itu DRT PM Pak. Nah apakah itu bisa direkognisi KKN atau merekognisi KKN atau enggak? Oh itu beda ya. Bedakan pengabdian dosen dengan PMM ya. Kalau PMM itu kan memang KKN. Nah, maka nanti otomatis kamu harus mendaftar UNES Giat ya, supaya bisa masuk PMM ya. Jadi untuk mendaftar nanti plottingnya adalah sesuai dengan plotting usulan PMM. Ya, jadi katakan
Salim beserta 20 mahasiswa, 19 mahasiswa yang lain, kan dia 20 orang itu PMM ya. Nah, 20 orang itu silakan daftar giat, tapi nanti kalau usulannya lolos, maka nanti 20 orang itu akan kami tempatkan di desa sesuai dengan usulan PMM. Dan aturannya juga tidak mengikuti aturan 2 mahasiswa dalam 1 desa tadi. Karena kalau PMM itu kan program khusus, ya, maka nanti bisa jadi 1 desa ada 5 dari MIPA dan sebagainya. Itu LIM ya. Beda dengan pengabdian dosen biasa loh ya. Kalau PMM itu kan memang pengabdian KKN, namanya itu KKN ya. Nah, jadi nanti silakan dibaca panduannya yang melibatkan mahasiswa KKN ya. Tadi kalau saya anggapan pengabdian biasa ya, kalau pengabdian biasa enggak. Karena sudah ada pengabdian normal. Itu ilmu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, harus mendaftar. Nanti kalau PMM-nya tidak lolos, kamu malah ikut giatnya 2025 ya. Jadi daftar tetap, tapi nanti kalau PMM-nya dosennya itu diterima, maka otomatis plottingnya adalah sesuai dengan usulan desa. Kalau tidak mendaftar, maka nanti siap-siap giat tahun 2020. Itu ilmu ya. Teman-temannya diberitahu yang 19. Baik Pak, terima kasih. Nah, yang lain silakan. Kalau sudah ya berarti bisa kita akhiri daripada nanti saudara kehabisan takjil yang berpuasa ya. Cukup? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada ya saya akhiri. Nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan stalking di IG Bank KKN ya, atau di Halo KKN UNES Telegram, silahkan ditanyakan, nanti akan dijawab oleh teman-teman admin. Nah, mudah-mudahan tidak ada hal yang meragukan lagi ya. Saya ingatkan sebelum saya tutup, yang ingin mengikuti giat 9 pastikan sudah mendaftar ya, sebelum tanggal 16 April, dan pastikan 20-23 saudara update kapan jadwal FIPA untuk memilih desa ya. Saya kira itu dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. terima kasih kembali.